Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, peserta daurah online Dai Parmusi yang berbahagia, mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita memperoleh rezeki yang besar hari ini karena kehadiran Ustaz Farid Ahmad Okbah bersama kita. Insyaallah, seperti yang lalu, kita akan mendapatkan ilmu ya dalam rangka meningkatkan iman kita supaya amal-amal kita berkualitas, apalagi di bulan Ramadan ini teman sekalian. Kalau 2 hari yang lalu kita peroleh mengenal tentang malaikat, kemarin kita juga tentang perempuan ya, yang itu menarik dan nampaknya belum tuntas. Hari ini insya Allah kita akan perdalam ya kembali Quran surat Al-An'am. Kalau kemarin yang 9, sekarang surat ke-10 mungkin Ustaz ya. Karena itu kami persilakan Ustaz untuk bisa menyampaikan tausiahnya kepada kita. Kepada Ustaz. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta kajian Zoom Daurah Parmusi, kita akan masuk lanjutan daripada surat Al-An'am ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Ya. Telah dilecehkanlah rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Maka kemudian Allah mendatangkan azab kepada mereka akibat daripada ulah memperolok-olok itu, sehingga kemudian mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjadi hiburan bagi Rasulullah bahwa kalau ada dari bangsamu yang melecehkan kamu dengan minta kedatangan malaikat supaya menjadi bukti atas pengakuanmu sebagai utusan Allah, maka kamu tidak perlu kecil hati. Ya, bahwa dulu para nabi-nabi sebelummu juga sama menghadapi gangguan, menghadapi pelecehan, ya, dan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan daripada para pengikutnya itu. Ya, jadi saya sekalian, ayat ini masih terkait dengan para malaikat, ya. Tetapi kemudian yang lebih ditekankan bukan malaikatnya, tetapi masalah pelecehannya itu. Nah, bagaimana hukum melecehkan ya, kebenaran dan melecehkan orang yang menjalankan kebenaran atau yang menyuarakan kebenaran itu dalam bahaya, ya, dalam bahaya. Nah, coba yang dilecehkan itu apa? Para malaikat. Para malaikat ini kan makhluk suci, ya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, tidak dikasih nafsu. Ya, sementara jin itu diciptakan dari api dengan penuh nafsu. Ya, manusia itu dari Dari tanah, ya, yang dikasih akal dan nafsu. Nah, karena malaikat itu makhluk suci yang tidak pernah melanggar Allah. La ya'sunallaha ma amarum wa hum la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar Allah dan mereka mentaati selalu perintah Allah. Coba dilihat Jen surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Ya, ini ada kaitan dengan Parmusi nih Jen. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Bagaimana para malaikat itu mendampingi kita, mengawal kita. Ya, Pak Ustaz Supriyadi dibaca artinya.
nggak bawa ini Pak Ustadz, Pak. Baca Nggak bermodal. Nggak bermodal. baca teksnya. Nggak kelihatan pakai HP nih Pak Sekjen. Ya, ambil Saya baca, Qurannya. Yang Mbak Ona. Ya. Saya baca ya. Iya, Mbak. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Untuk siapa itu? Untuk kita semuanya, laki perempuan ini kan. Makanya kita perlu pengawalan nggak? Nggak perlu. Itu siapa yang ngawal itu? Malaikat tuh. Dari depan, dari di belakang kita dikawal itu. Makanya saya beberapa kali ditawari ya untuk dikawal. Nah, siapa saya mau dikawal ya? Berikan pengawalan sebetulnya. Saya nggak mau ngapain. Kita dikawal malaikat kok. Dikawal manusia. Rendah amat. Itu merendahkan diri namanya itu. Dikawal manusia. Makanya lihat itu. Nabi dan para sahabat. Nggak ada yang pengawalan. Karena dikawal oleh malaikat langsung ini ya. Luar biasa. Jadi Mbak Ona, meskipun dari Maluku, nggak usah kecil hati, kawal oleh malaikat. Masya Allah. Tapi, siapa bisa menjelaskan ini ada kaitan dengan desa Madani? Saya bisa menjelaskan, ayat ini ada kaitan dengan desa Madani. Nah, dari NTT, bisa nggak itu menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan tuh? Ibu Ngudi Astuti juga ada itu. Dosen. Saya Ada coba nggak Ustadz. Ya, Saya coba. Ya. Jadi ini kan Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan sendiri ya. Dan ini di desa Madani kan kita harus berusaha untuk merubah nasib melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sebagainya. Mungkin itu Ustadz. Ya, bagus. Ada yang lain yang melengkapi? Nah, biar keluar itu ide-idenya itu. Izin Ustadz, NTT. Ya. Izin Ustadz, Ya, NTT. Kalau menurut saya kita betul dari desa Madani. Di desa Madani ini kan seperti yang kita tahu bahwa dari pusat sudah mensupport ya. Apabila kita sebagai masyarakat desa Madani tidak mau merubah diri kita dengan seperti yang dengan dibekali oleh dengan bekal yang sudah ada di pusat, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa merubah nasib kita selain diri kita. Dan Allah pun tidak akan menolong satu kaum jika kaum itu tidak mau berusaha merubah nasibnya. Kalau menurut saya terkait ayat ini seperti itulah. Terima kasih. Mohon tambahan atau koreksi jika ada yang kurang. Barakallahu. Pak Sekjen mungkin ada kronologisnya itu. Pak Sekjen tahu itu kronologisnya dari mana asal usul desa Madani. Jadi ketum kita ini cerdas. Ya, ide desa Madani itu dari mana asal usulnya? Asalnya dari ayat ini. Masih ingat nggak Pak Sekjen? Betul. Bisa jelaskan nggak Jen? Apa itu background desa Madani itu Jen? Ya, sebetulnya dari tujuan Parmusi terkait dengan masyarakat Madani di dalam penjelasan tafsir tujuan itu. Ini kan salah satu ayat yang menjadi reasoning kita untuk melakukan perubahan yang mendasar begitu. Jadi kalau masyarakat Madani, dan kemudian dari mana kita memulai perubahan itu, ya, untuk terbentuknya masyarakat Madani secara luas. Dari mana kita lakukan perubahan? Maka dari yang terpencil dulu, dari luar dulu, dari dalam dulu, yang terbelakang. Itu desa selama ini tidak pernah tersentuh. Dan kalau pemerintah, ya,
itu kan jadi kita melihatnya itu lip service saja ngurusin desa itu, tapi tidak ada efek. Karena itu perubahan itu dari desa, itu aja. Oke, ada yang lain nggak? Ngudi Astuti. Ini kesempatan untuk dialog, ini bagus. Kalau nggak ada, saya tambahin. Jadi, saya hadir dalam diskusi dengan para pakar farmasi. Ada Profesor Laudi, ada Dr. Aris Mufti, ya kan? Ada Pak Sekjen, ada Pak Ketum, semua itu. Ya, sesuai Ya, sebentar, Pak. Pak Ustadz. Ya. Nah, saya sambil kuliah soalnya. Ya, gitu. saya mau ikut berkontribusi. Perubahan itu saya mereferensi dari pendapat lain. Menurut Eric Fromm itu, tokoh moral itu, bahwa perubahan pertama itu ketika akan membangun sebuah bangsa itu mulai dari diri sendiri. Halo? Ya. Ya. Dari diri sendiri. Jadi kalau kita mau berubah, bangsa itu dari setiap individunya itu harus berubah. Kan kalau dalam Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya, badannya baru yang lainnya. Yang penting kan mentalitasnya individu. Malah dibangun infrastruktur, man. Itu salah itu, Pak. Stop. Jadi dari diri sendiri, cara berpikir, cara bersikap, cara bergaul, cara bertindak itu. Nah, setelah dari diri sendiri, naik sedikit ke keluarga inti, rumah tangga. Jadi kenapa anak nakal dan sebagainya? Nah, ini keluarganya bagaimana? Ayahnya peran sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu yang harus peduli pada perkembangan anaknya dari keluarga. Kalau keluarganya baik, maka akan meningkat lagi kepada RT-nya. RT-nya bagaimana itu keamanan RT-nya? Nah, RT-nya baik, kemudian naik lagi ke RW, naik lagi ke kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Itu dari teorinya orang kafir ya, maksudnya saya mereferensi itu. Nah, kalau kita kembali ke Nabi, dia ngambil dari sini tuh. Iya betul. Kalau kembali Nabi kan, Nabi kan, ayatnya nih. Ayat Ita binafsi ya Pak Ustadz ya, Ita binafsi, makanya berubahlah kamu kan dari ayat kaum itu, berubahlah kamu setiap individu itu dari diri kamu sendiri baru kepada yang lain. Kalau ada ayat lain kan, alaikum anfusakum, bertanggung jawablah kamu pada diri kamu sendiri. Kalau baru diganggu, kepada keluargamu, kalau kerusakan, dan sebagainya itu kan. Iya. Kalau dalam ayat nar itu kan, ku anfusakum wa ahlikum naron, jadi kan pada diri keluarga itu sendiri. Begitu Pak Ustadz. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan Desa Madani? Desa Madani ya berubah dari mindsetnya, bagaimana tokoh-tokoh masyarakat dulu yang punya kemampuan untuk merubah kaum itu, dari tokohnya itu bagaimana dia mempunyai ide-ide yang bagus supaya masyarakat itu mau mengaji dalam arti luas ya, mengaji Quran, mengaji bagaimana mereka bisa survive dengan sekarang kan banyak di sosmed itu banyak bagaimana bertani tidak harus punya lahan yang banyak, tapi yang jelas di situ ada kreativitas, di situ ada jalan kan, manjadda wajadda gitu. Memang harus ada seorang perubah kayak Aristoteles itu, bahwa perubahan itu harus dimulai dari tokohnya situ. Bagaimana tokoh itu punya peran untuk merubah mindset masyarakat berpikir itu. Sebetulnya masyarakat Indonesia itu nggak malas. Bagaimana orang mau menggerakkan? Seperti Pak Ustadz Farid Oqbah ini ya, atau Pak Musi sebagai ikon, sebagai seorang ustadz. Ketika Pak Ustadz itu berbicara dengan nothing tulus, maka orang akan mereferensi, oh ya dia Pak Ustadz itu memang bagus, mengajak kebaikan, dan sebagainya begitu Pak Ustadz. Saya malah punya teori lain, Mbak. Iya, gimana Pak? Kalau mau kaya, cepet, cari janda kaya. Nggak usah macam-macam. Itu namanya oportunis Pak Ustadz. Bukan, itu cara cerdas itu Mbak, supaya membangun percepatan akselerasi. Tapi begini, nanti kalau Rasulullah menikahi janda Khadijah kan niatnya bukan karena itu. Ya itu dakwah, ya itu Mas. Ya, oke. Ya nggak apa-apa. Politik Pak, nggak apa-apa, politik dakwah. Jadi gini Mbak, jadi itu memang dosen itu luar biasa. Itu tafsir bebas namanya. Tafsir liberal itu Mbak. Dia ini. Kita ini dari dalam nih, dari Parmusi, biar tahu semua ini. Gimana proses munculnya Desa Madani.
Jadi begini, dalam pertemuan Dewan Pakar itu, yang saya juga hadir di situ, menarik pemaparan dari Dr. Aris Mufti yang telah melakukan penelitian sekian lama ke Korea Selatan. Nah, Korea Selatan itu cukup lama dijajah Jepang. Kita dijajah Jepang cuma 2,5 tahun aja, mengke-mengke kita kan. Habis-habisan kita. Dan mereka menjajah Korea Selatan itu berpuluh-puluh tahun. Dan beda Korea Selatan sama Indonesia cuma 2 hari. Korea Selatan itu merdeka 15 Agustus 45, kita 17 Agustus, beda 2 hari. Tapi apa yang dicapai oleh Korea Selatan? Coba, hampir semua kita ini kan pakai HP-nya apa itu? Samsung ya, Korea Selatan. Maju negara Korea Selatan itu. Kita masih jauh tertinggal secara duniawi ya. Nah, itu diteliti oleh Pak Dr. Aris Mufti itu, dia kesana beberapa kali mencari siapa konseptor kemajuan Korea Selatan ini. Sampai ketemu orangnya. Nah, ketika digali sama Pak Profesor Mufti Aris Mufti ini, ternyata dia menyatakan kami melandaskan ya, konsep pembangunan Korea Selatan itu dari Al-Quran surat Ar-Ra'd 11 ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan konsep itu sempat datang ke Aceh, sempat datang ke Malaysia, dia pelajari sumber-sumber dari sejarah Islam. Dia simpulkan dari ayat ini. Nah, ketua umum kita itu cerdas. Langsung kemudian diputuskan itu menjadi program utama Parmusi Desa Madani. Nah, kenapa? Karena memang konseptor yang ada di Korea Selatan itu membangun negara dari desa-desa dengan menggunakan 2 orang pasangan saja, suami istri atau 2 laki perempuan pasangan yang menjadi komunikator lah antara masyarakat dan pemerintah. Dan itu ternyata berjalan tanpa dukungan anggaran dari pemerintah. Masyarakat bergerak semua itu. Nah, itulah yang diharapkan dengan Desa Madani ke depan itu ada gerakan dari desa-desa itu. Itu kronologisnya begitu. Saya kaitan dengan ayat ini mumpung masih ingat jadi bisa menjadi pembelajaran begitu. Ya. Ada koreksi nggak, Jen? Tambahan atau apa, Jen? Nggak ada, San. Memang itu saling mendukung. Dan kalau desanya sendiri itu kan berangkat dari konsultasi kita dengan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Gitu. Kalau Madani itu kan karena memang tujuan kita masyarakat Madani. Itu. Bahwa kita melakukan perubahan atas dasar itu. Dari mana kita mau perubahan itu? Nah, itu. Ketum kita ada nggak, Jen? Ketum kita ada nggak? Sekarang belum masuk. Masuk, oke. Jadi paling tidak itu yang saya tangkap dari kedekatan kita pada proses awal itu. Mudah-mudahan itu dari sejarah yang tidak terlupakan itu. Jadi suatu langkah yang dihasilkan dari konsultasi. Betul, semangatnya sama, Ustaz. Di Korea itu karena dia melakukan perubahan secara politik, dia langsung dan. Cuman dasarnya itu ayat Quran ini, Jen, yang paling menarik. Betul. Saya ingat itu. Ya. Saya ingat. Itu makanya kita karena semuanya dia terpuruk secara nasional. Dari mana yang memulai? Nah, karena dia adalah dia dia memegang kekuasaan politik waktu itu, punya pengaruh ke situ. Kalau kita kan Parmusi belum. Jadi cuma dari mana kita akan perubahan itu, peradaban kita bangun dari mana? Nah, dari desa itu aja, Desa Madani itu dan muncul. Cuman begini, Jen, yang membedakan mereka kafir, kita Muslim. Kok kita nggak megang Quran? Kok mereka malah megang Quran? Nah, ini harus menjadi motivasi kita semua. Betul. Seluruh anggota Parmusi dimanapun berada. Ayo kembali kepada Al-Quran ini. Ini ayat 1 saja bisa merubah Korea Selatan. Apalagi kita kan gitu. Kita akan merubah dunia ini. Luar biasa. Dikasih Quran penuh, bukan 1 ayat lagi kan. Nah, tinggal bagaimana semangat kita menggali sumber-sumber ini untuk menjadi pendorong kita. Agar kita melangkah kepada suatu langkah yang besar. Jen, saya kan waktu dialog dengan Pak Ustadz Lukman ya, terkait dengan apa sih bekal Soekarno atau pengetahuan Soekarno tentang Islam. Saya pelajari, Jen. Ternyata dari disertasi dokter yang ditulis oleh Pak Ridwan Lubis itu terungkap bahwa Soekarno ini mengambil pemikirannya dari 20 orang pemikir
Islam dunia, tapi yang cenderung ke sekuler. Jadi mulai Jauhlin Afghani, Muhammad Abduh, sampai Amir Khan itu yang ada di Pakistan, di India dan sebagainya. Jadi di situ pemikirannya dia terpengaruh oleh pikiran-pikiran itu. Makanya dia komunikasikan dengan Hasan lewat surat dari India itu. Cuman masih belum ketemu jawaban surat Hasan itu karena masih berada di keluarganya. Saya lagi usaha untuk bisa memperoleh surat itu aslinya gitu supaya bisa diangkat dalam secara Indonesia. Tapi jelas itu proses Soekarno itu di dalam memperkaya dirinya, menggali dari sumber-sumber Islam. Kesimpulannya disimpulkan oleh orang Barat. Jadi bahwa Soekarno itu kesimpulannya Islam adalah agama persamaan. Islam adalah agama yang mengajarkan kesederhanaan dan rasional. Yang ketiga, Islam itu agama kemajuan. Itu kesimpulannya. Jadi memang luar biasa. Tinggal memang saat itu nggak ada yang mendampingi Soekarno untuk mengawal supaya Islamnya benar. Karena dia lebih banyak terpengaruh oleh Mustafa Kemal Atatürk yang di Turki. Sehingga cenderung ke arah sekuler. Gitu. Makanya tokoh-tokoh kita di atas itu memang harus kita kawal. Kalau mereka orang-orang hebat itu, selama ini kan kita lepas saja dari jauh. Kalau ada Pak Nasir dulu mengoreksi lewat makalah, lewat tulisan, lewat polemik, kita mungkin bisa lebih dekat lagi mendekati mereka. Dialog kayak segala macam. Sebab saya mengalami, dalam suatu diskusi di HI, itu ada profesor-profesor yang hebat. Saya pas ada di satu meja mereka. Kemudian mereka ngomong, saya dengerin aja. Ada laki, ada perempuan, dan macam-macam. Dan rata-rata pakai bahasa Inggris. Kemudian karena memang seminarnya itu pakai bahasa Inggris. Akhirnya setelah selesai mereka ngomong, saya ngomong. Mereka nggak kenal saya. Saya ngomong beginilah Islam itu begini. Ya, sisi dunianya, sisi akhiratnya, sisi rasionalitasnya, sisi segala macam. Apa komentarnya, Jen? Dan itu ada Profesor Jalal, ada Profesor apa itu? Dia bilang apa? What beautiful you are talking about. Dia bilang. What beautiful you are talking about. Jadi mereka ini haus sebenarnya, Jen. Tapi cuman kitanya pendekatannya itu kan seringkali lewat cuman doa, lewat sifat ibadah mahdhah gitu. Belum menyentuh pikirannya aja. Nah, itu peranan permusik ke depan mungkin bisa kita lakukan untuk lebih dakwah dari di bawah juga ke atas juga kita lakukan dengan dakwah-dakwah yang komprehensif gitu. Iya, insyaallah. Kita lanjutkannya ya. Kepada. Kita lanjutkan. Jadi itu terkait dengan bagaimana malaikat itu mengawal kita sampai kemudian kita berkreasi ya di dalam memajukan umat dan bangsa serta kemanusiaan. Di tahapannya gitu, Jen. Tadi seperti Bang Udi Astuti betul itu. Jadi pribadi membangun keluarga, dari keluarga membangun masyarakat, masyarakat membangun negara, negara membangun peradaban dan membangun dunia internasional. Nah, kemudian di situ ada dua, ada kaitan dengan umat Islam internal, ya, dan kaitan dengan non Muslim di luar sana eksternal. Itu tinggal bagaimana diskusi tidak dalam sisi teologi lagi, nanti akhirnya benturan. Karena nggak ketemu. Tauhid sama syirik nggak pernah ketemu lah. Bagaimana bid'ah sama sunnah juga nggak pernah ketemu. Gitu. Bagaimana kebaikan dan keburukan juga nggak pernah ketemu. Nah, komunikasi kita dengan non-muslim itu sebatas kemaslahatan dunia. Cukup itu saja. Ya, makanya kita bisa melaju dengan pola-pola seperti itu. Tapi internal kita justru kita perkuatkan tauhidnya dan pemahaman Islamnya secara utuh. Dan kesempatan ke depan ini saya melihat, dan itu satu saya lihat kesimpulan dari ya. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang hadir ini diberikan kemampuan untuk bisa menangkap bahwa kehebatan seseorang itu apabila dia menangkap dua hal. Yang pertama, tahu tentang bahaya yang akan mengancam diri, keluarga, bangsa, dan kemanusiaan ini. Kalau orang tahu bahaya itu, maka dia tidak akan tinggal diam dia. Umpamanya kita tahu rumah kita lagi terbakar, nggak mungkin kita enak-enak diskusi ngobrol-ngobrol apa itu. Ambil air, matikanlah air itu kan gitu. Nah itu yang mendorong orang-orang hebat itu karena mereka tahu ada bahaya yang akan mengancam.
Nah, yang kedua, dia melihat peluang. Peluang-peluang untuk membangun kekuatan, membangun diri, untuk menangkal semua bahaya-bahaya itu. Nah, kalau ada di keluarga besar Parmusi itu, orang-orang berpikir seperti itu, saya yakin akan menjadi gerakan besar nanti Parmusi. Itu tambahannya aja. Lanjut ya, terkait dengan yang kedua, masalah istihza. Jadi ada terkait dengan tema masalah malaikat, itulah yang menjadi materi ejekan mereka ini. Ya, tetapi Allah menghibur Rasulullah bahwa nabi-nabi sebelummu juga diuji seperti engkau, karena mereka juga membawa misi sama dengan engkau gitu. Coba lihat surat Al-Anbiya 25 itu. Misi para nabi itu sama dengan misi Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Anbiya 25 ya. Al-Anbiya 25. Surat Al-Anbiya 25. Mbak Tuti, baca Mbak Tuti. Ma'arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dia lagi ngajar itu, lagi kuliah. Mbak Tuti, baca Mbak Tuti. Terjemahannya. Mana nih yang siap? Mbak Ona aja nih yang siap nih. Nah, Mbak Ona, baca Mbak Ona, yang lain nggak siap nih. Mbak Ona ini cari calon ustaz aja. Iya. Wah. Dan saya baca aja deh, Pak. Iya. Mantap. Dan kami tidak akan mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian aku. Jadi misi seluruh para nabi sama, membawa tauhid. Kan? Supaya arus manusia itu tertuju kepada Allah. Kemarin saya sudah sampaikan kan bahwa arus besar peradaban barat itu ingin memutus langit dan bumi, sekularisme. Nah, sementara arus Islam itu adalah tauhid. Dan itu saya baca dari tulisan Soekarno itu luar biasa. Dia ada inspirasi kuat tentang tauhid. Ya, cuman karena pikirannya terlalu liberal, sehingga lepas kontrol. Nah, kalau kita ngikuti pola Rasul, yang menjadikan misi manusia itu menjadi hamba Allah, itu akan ada 4 langkah. Itu catat betul-betul ini. Karena ini disimpulkan oleh Rub'i bin Amir, seorang sahabat Nabi ketika berjumpa dengan Komandan Rustum Parsi itu. Ada 4 penjelasannya terhadap misi tauhid ini. Ya, ini misi besar. Inilah misi yang harus kita ambil peranannya. Yang pertama, mengeluarkan manusia dari penyembahan manusia kepada penyembahan kepada Allah. Enggak ada lagi nunduk-nunduk dengan manusia itu. Ada lagi menjadi budak-budak manusia itu. Lepaskan itu. Kita menjadi manusia bebas, hanya menjadi hamba Allah. Ya, Mohon maaf Ustaz, diulang dulu apa tadi yang pertama? Yang pertama, melepaskan penyembahan kepada manusia untuk sepenuhnya menyembah kepada Allah. Ya, melepaskan penyembahan kepada manusia ya, untuk sepenuhnya menyembah kepada Allah. Ya. Kalau ayatnya kan sifatnya umum ya, Tuhan apa saja yang disembah selain Allah itu. Ya, sebenarnya itu kan kalau lihat itu kapitalis itu kan dia nyembah duit luar biasa. Semua time is money, semua diukur dengan duit kan. Hidupnya itu diukur semua dengan duit. Tuhannya itu duit itu. Ya, apalagi Cina komunis itu, waduh luar biasa. Sama duit itu dicium-ciumin begitu deh. Kan? Karena mereka menghamba kepada kepada duit. Kalau Rasul mengatakan abdud dinar dan dirham. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka orang yang menyembah uang emas itu dan celaka orang menyembah uang perak itu. Itu penyembahan kepada selain Allah itu nanti bentuknya banyak itu. Nah, lepaskan manusia dari keterbelengguan ini. Menjadi budak manusia atau menjadi budak hartanya itu. Nah, itu. Atau juga budak hawa nafsunya. Bagaimana dalam surat Al-Jathiyah ayat 21 itu. Kan peminat nasi mayyattakhid
menuhankan hawa nafsunya lah di situ. Coba dilihat Jen, surat apa Al-Jasiyah Jen? Al-Jasiyah ayat 21 ke 23 itu. Al-Jasiyah Ya, Hah? ayat 21. 21 ya? Coba dibaca terjemahnya. 21. 21. Bukan. 21 ya? 21 apa 31 Ustaz? Bukan 21. Nah ya 23 21. Bu, 23 Bu. 23. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. 23. Maka Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkannya tutupan di atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ini jenis orang yang otaknya itu zina sono, zina situ. Kan? Ini orang otaknya zina, ngikuti syahwat aja. Ya kata Hamka, ya pemburu perempuan itu, kalaupun dia dapat 100, dia akan terus kurang lagi. Itu pemburu syahwat itu kan luar biasa. Nah, itu. Ya, jadi menuhankan itu bisa menuhankan hawa nafsu, bisa menuhankan harta, bisa menuhankan jabatan, bisa menuhankan manusia itu. Itu adalah penyembahan yang harus kita buang. Supaya kita jadi merdeka. Gitu. Jelas itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, melepaskan dari kegelapan menuju terangnya Islam. Semua jahiliyah itu kegelapan. Semua kejahatan, semua kedaliman itu kegelapan. Ya. Makanya segelap apapun malam itu akan tersingkir oleh terbitnya fajar. Ya. Makanya sekalian, ya, di tengah manusia ini masih banyak orang-orang yang berada dalam kegelapan. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan manusia bejat itu dia seperti kelelawar. Kapan keluarnya? Hah? Kelelawar kapan keluarnya? Malam. Ya, kalau gelap. Kalau malamnya terang nggak keluar dia. Kalau gelap. Kalau siangnya gelap keluar juga dia. Ya. Ya, makanya subhanallah. Ya. Rumahnya seperti ankabut, perilakunya seperti apa? Kelelawar. Terus gerakannya kayak lalat, Jen. Kemana-mana ke tempat buruk, buruk. Udah gitu dia sebarkan buruknya ke orang lain. Kayak lalat, Jen. Subhanallah. Dan ada di tengah manusia seperti itu. Kan? Nah, ini kita harus lepaskan mereka dari kegelapan kepada terang benderang. Makanya Nabi mengatakan taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik sallallahu alaihi wasallam. Kami tinggalkan ajaran Islam ini terang malamnya seperti siangnya kata Rasulullah. Jadi nggak ada lagi kegelapan, terang semua itu. Ya, makanya jangan sampai kemudian kita meninggalkan yang terang menuju kepada kegelapan. Itu yang kedua. Tafsir sahabat ini. Yang ketiga adalah melepaskan dari belenggu agama-agama menuju keadilan Islam. Ya, kalau kita baca sejarah, apa itu kejahatan agama-agama itu terhadap umat manusia? Dahsyat. Kalau membantai itu bukan 1-2 orang, jutaan. Kejahatan itu agama-agama itu. Inkuisisi yang ada di Spanyol itu kan atas nama gereja itu. Ya, Lenin yang membunuh manusia di wilayahnya itu jutaan orang. Ya, Lenin, Stalin apa itu, dahsyat kejahatan mereka ini. Ya, makanya ketika Salahuddin Al-Ayyubi menang dalam perang salib itu, ya, orang-orang yang tertawan itu, pasukan-pasukan salibis yang tawan, tidak dibunuh. Mereka dikasih pilihan. Apakah kalian mau pulang ke Eropa sana? Atau kalian tinggal bersama kami di sini, kami lindungi kalian. Silakan kalian menjalankan agama kalian. Apa yang mereka putuskan? Kami tinggal bersama Tuhan.
Tapi tinggal bersama umat Islam. Coba itu. Di mana ada peradaban umat manusia seperti itu? Hebat Islam. Ya? Nah itu keberadaan yang ketiga. Lepaskan dari belenggu agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Nah yang keempat, melepaskan daripada sempitnya dunia menuju kepada luasnya dunia dan akhirat. Kemarin kami membaca pernyataan Wakil Presiden. Saya kira itu ada yang salah. Ya, karena mayoritas Muslim ini jadi sulit diatur. Nggak bisa maju. Astagfirullahaladzim. Ini kan urusan kekuasaan. Kok disalahkan orang Islam? Dia ada yang salah itu. Ya, makanya kayaknya Wakil Presiden itu perlu dibantu, Jen. Itu mungkin bisa memberikan konsep lah itu. Ya, untuk bagaimana menata Indonesia ini menjadi lebih baik dengan nilai-nilai Islam. Jadi kayak kebingungan gitu, Jen. Maka yang disalahkan orang Islam gimana? Ada yang salah. Nah, barakallahu itu sebagai satu realitas. Makanya Islam ini bukan cuma sebatas teori, bukan sebatas nilai-nilai kosong lah. Ini harus menjadi realitas kehidupan kita. Nah, di sini pentingnya praktek-praktek yang bisa dirasakan oleh lingkungan kita, masyarakat kita. Oke, itu tambahan pernyataan terhadap sikap para nabi ketika mengajak umatnya, mereka seluruhnya sama dan menolak kemusyrikan. Surat Az-Zumar ayat 63-64. Ya, surat Az-Zumar 64-65. Az-Zumar 64-65. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ila ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jadi ini jangan disepelekan ini. Kerja besar menegakkan tauhid, mengembalikan manusia kepada Allah dan menolak segala bentuk kemusyrikan. Itu adalah misi utama para nabi dan rasul. Gitu ya. Ya, langsung dibaca yang bisa. Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Hai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Terus. Jadi, orang syirik itu dianggap bodoh itu, nggak berpengetahuan. Gitu kan? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang orang-orang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena catatannya ada lengkap belum 4 tadi? Karena amal akan hapuslah melepaskan amalmu. Penyembahan kepada manusia untuk sepenuhnya menyembah Allah, melepaskan atau meninggalkan kegelapan menuju terang benderang, melepaskan dari belenggu agama-agama menuju agama Islam, melepaskan dari sempitnya dunia menjadi luas. Allahu Akbar. Nah, itu misi utama besarnya itu. Misi tauhid ya Ustaz? Misi tauhid kan itu? Iya, misi tauhid. Iya. Itulah misi yang dibawa oleh Nabi, yang diajak oleh para sahabat. Dan yang mengungkapkan itu, tafsirnya itu sahabat itu. Bukan tafsir liberal kayak tadi ya. Itu tafsir sahabat itu. Ya. Nah, kembali kepada apa sikap umat kepada para nabinya itu. Yang menentang dihukum sama Allah. Kan? Yang menentang dihukum sama Allah. Karena mereka melecehkan. Ya, itulah peristiwa yang terjadi dalam rekaman surat Al-Ankabut ayat 40. Gitu. Kullan akhadna bidzambi. Minhum man arsalna alaihi hasiba. Minhum man akhadatus sayhah. Minhum man khasafna bil ard. Minhum man aghraqna. Wa ma kana Allah liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Al-Ankabut. Al-Ankabut 40 ya. 40. Baca, Mbak Una, ayo. Oke.
Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Oh. Ini mereka yang dihukum oleh Allah. Di dunia ini, belum di akhirat ini. Di dunia itu. Hukuman dunia itu. Dengan bencana-bencana seperti itu. Tapi yang menarik, ada satu kejadian. Yaitu yang dialami oleh Nabi Yunus. Coba lihat surat Yunus ayat 98. Itu menarik sekali. Surat Yunus ayat 98. Ini berbeda dengan umat-umat yang lain tuh. Justru yang dihukum nabinya coba itu. Ayat berapa, Ustaz? Lihat. 68. Yunus ayat 98 ya. 98. Ini kan yang dihukum oleh Allah kan umatnya kan. Tapi yang 98 itu yang dihukum oleh Allah Nabi Yunusnya coba. Masuk ke dalam itu? perut ya. Coba itu. Ya, siap. Pak Salim udah siap-siap tuh, lagi nyari-nyari. Udah ketemu Pak Salim? Apanya? Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka asap yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Yang tertentu. Paham itu maksudnya? Jadi umat-umat yang terdahulu semua dihancurkan oleh Allah karena penentangan mereka kepada Nabi. Itulah Nabi Yunus ini. Umatnya diselamatkan. Kenapa? Ceritanya begini. Dari apa nih? Ini apa ini? Hari Selasa ya? Selasa. Ya. Hari-hari sebelumnya, ya kan? Hari sebelumnya, mungkin mulai Sabtu, Senin, Minggu, ya Senin, itu Nabi Yunus memperingatkan kaumnya. Ya. Kalau kalian tidak taat sama Allah, tidak tunduk mengikuti syariat Allah, sampai hari Selasa, maka Allah akan turunkan balak kepada kalian. Itu disampaikan sebelumnya kepada oleh Nabi Yunus kepada kaumnya. Kaumnya nggak ada yang gubris, nggak ada yang gubris. Nah, pada malam Selasa, berarti besoknya ini kan akan turun balak nih, akan turun hukuman, ya kan? Nabi Yunusnya kabur. Takut kalau dia kena juga gitu loh. Maka dia lari ke pantai. Gitu. Malam itu kaumnya Nabi Yunus menyadari. Kemudian minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampunkan kami sadar. Kami kembali kepadamu ya Allah. Jauhkan azab dari kami ya Allah. Oh gitu ya. Ceritanya ya, Ustaz ya. Ya, akhirnya kaumnya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Tidak diadab. Karena mereka taubat sama Allah. Tapi Nabi Yunus yang nggak ada. Ini Nabi Yunus mana ini? Kabur dia. Pergi ke wilayah pantai. Yang dihukum oleh Allah Nabi Yunusnya. Ditelan dicaplok sama ikan. Bawa ke dalam lautan itu. Ya, dalam kegelapan malam. Coba itu. Gelap malam, gelap dalam perut ikan, dan gelap dalam lautan itu. 3 kegelapan. Maka kemudian dia minta pertolongan sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau kita sedang kesulitan, apa sih kesulitan kita? Gak akan seperti kesulitan Nabi Yunus. 3 kegelapan coba. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan itu kan panas loh. Dalam itu kan. Belum lagi gelapnya dalam lautan itu. Makanya
sesulit apapun kita, ya jangan lupa untuk baca doa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah Allah lepaskan dari kesulitan. Nah, itu. Ini menarik sekali nih kan. Justru kaumnya sadar, Nabi Yunusnya nggak ada. Allah hukum Nabi Yunusnya itu. Jadi Allah maha adil betul, luar biasa itu. Ini pelajaran penting. Ya. Makanya, ya, kalaupun kita punya masa lalu yang nggak benar apa, cepat sadari, kembali kepada Allah. Sebelum datang waktunya kita nggak berdaya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini peristiwa-peristiwa Nabi Yunus. Nah, menarik lagi. Ternyata, siapa sih pengikut Nabi itu? Siapa pengikut Nabi itu? Siapa? Hah? Orang miskin. Orang lemah. Kaum Ad ya Pak Ustadz? Bukan. Para Nabi itu selalu pengikutnya orang lemah. Orang miskin. Seluruh para Nabi itu. Kecuali Nabi Sulaiman ya. Ya, seluruh para Nabi itu pengikutnya orang lemah. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 27. Coba surat Hud ayat 27. Surat Hud ayat 27. Surat Hud ya? Hud ayat 27. 27. Ya. Surat 11. Silakan. Mau baca mau entah. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Perhatikan, ayat ini buat penyadar para politikus kita. Kan politikus kita itu punya gambaran, Islam ini hebat kalau punya kekuasaan. Ya, Islam ini akan berjaya kalau apa? Para pembesar itu mengikuti Islam. Kan gitu. Lihat itu dalam kitab itu. Tidak benar omongan orang-orang itu. Ya, karena kekuatan Islam bukan karena kekuasaan. Karena kekuatan iman dan amal soleh. Ya. Coba itu lihat surat. Ini sebelum ini ya, coba lihat surat An-Nur ayat 55. Janji Allah itu apa itu? Kekuasaan itu hanya sarana. Kekuasaan itu harus diperoleh setelah apa itu? Setelah iman dan amal soleh. Jadi kesalahan banyak politikus kita itu Maya selalu baca Maya memperhatikan yang artinya. besar-besar, melupakan yang kecil-kecil gitu. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dengan kata kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi sekalian, kadang-kadang mungkin para politikus itu bingung lihat para musik. Kok mulainya dari desa Madani, dari pedalaman-pedalaman sono. Bagaimana bisa menguasai istana? Kok dimulainya dari ujung-ujung sono? Nah, ini ayatnya nih. Di dasarnya ini. Jadi keliru itu para politikus. Hanya sebatas berada di pos-pos politik, tapi tidak memperhatikan sebab apa kemenangan itu diperoleh. Iman dan amal soleh itu. Sebab apa? Ketika orang-orang itu menang, dan berapa banyak dari tokoh-tokoh Islam kita yang sudah punya kekuasaan.
yang megang jadi presiden, yang jadi ketua DPR, ketua MPR, itu banyak dari alumni HMI semua itu. Iya, Jen? Betul, Ustaz. Luar biasa itu. Tetapi ketika mereka punya kedudukan, apa mereka buat untuk Islam? Coba itu. Pelajaran penting buat kita, bukan kekuasaan yang penting. Ya, untuk apa kekuasaan itu akan digunakan? Coba itu. Itu yang namanya Amin Rais ketika dia jadi ketua MPR, malah yang diundang khalifahnya sama dia itu. Gemes saya itu. Saya datangi, masuk saya ke posnya itu yang di Parung itu, Mubarak itu. Masuk ke dalam. Itu dijaga 5 pengawalan, saya tembus semuanya. Saya baca aja ayat yang dibaca sama Nabi ketika beliau dikepung sama pemuda-pemuda Quraisy itu. Kan? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Saya baca itu aja, tembus itu keamanan. Saya masuk ke dalam-dalam di Mubarak itu. Posnya apa ini markas besarnya orang Ahmadiyah dahsyat. Ini banyak orang Islam. Pakai aja nggak apa-apa, pakai Pak. Kitabnya masing-masing. Ya, itu. Walhasil kesempatan sudah di tangan umat Islam. Presidennya, Masya Allah. Kiai, ya. Ketua MPR-nya, Masya Allah. Tokoh Islam. Ketua DPR-nya aktivis. HMI luar biasa. Tapi ternyata kekuasaan tidak berarti apa-apa. Karena mereka lupa dengan Islamnya. Lupa dengan arti perjuangannya. Ya, mau sekarang mau bikin apa mereka orang seperti itu. Nah, kita jangan salah lah melangkah. Udahlah, jangan ulangi lagi kegagalan itu. Ikuti nih cara Allah. Ikuti nih cara para nabi. Makanya menarik, Jen. Di dalam Sahih Bukhari itu, kan oleh Rasulullah, sebagian sahabat diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, Jen. Mekah Ethiopia itu kan bukan dekat, itu jauh. Kenapa kok nggak dikirim ke wilayah-wilayah dekat-dekat Jazirah Arabia aja, Bahrain, Mesir, apa namanya Syam, wilayah Palestina apa itu. Kenapa kok Rasulullah menyuruh para sahabat itu perginya ke Ethiopia? Ya, hasil kajian strategis dan geopolitik waktu itu bahwa tidak ada pemimpin yang adil di negeri dunia waktu itu kecuali di Ethiopia itu, yaitu Najasyi. Ya, subhanallah. Makanya rombongan berangkat ke sana. Yang paling menarik, ketika para sahabat itu sampai ke sana, mereka mengatakan kami datang ke sini karena kami tahu Tuhan adalah pemimpin yang tidak akan menyia-nyiakan tamu, yang tidak akan mendalimi orang yang sedang didalimi. Kami tahu Tuhan adalah orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemudian pada saat itu kan Najasyi disekitari oleh para pendeta-pendeta besar sekitarnya. Yang waktu itu pemimpin umat Islam yang memimpin rombongan hijrah itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Surat Maryam itu, surat yang ditujukan untuk orang-orang Kristen. Ya. Luar biasa. Apa yang terjadi, Padahal mereka belum orang Islam, Mereka orang Kristen, Mendengarkan surat Maryam, bergetar hati mereka, menangislah mata mereka, Menangis mereka, Tahu, ini kebenaran, Luar biasa. Nah, yang paling menarik lagi, setelah mereka selesai diskusi, ternyata utusan pemimpin Quraisy itu mengejar para sahabat sampai ke Ethiopia yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Terjadilah dialog antara Najasyi dengan Abu Sufyan ini. Mereka sebagai orang-orang yang ditutus untuk membawa para sahabat yang hijrah ini kembali ke Mekah untuk dihukum. Kata Abu Sufyan,
Tuhan, kami datang utusan dari Mekah dan kami minta Tuhan untuk menyerahkan orang-orang kami yang sedang melarikan diri ke sini. Kemudian kata Najasyi, kami tidak akan menyerahkan mereka pada kalian karena orang-orang ini adalah tamu-tamu kami. Apa alasan kalian untuk ingin mengambil mereka kembali ke Mekah? Oh, orang-orang ini para penjahat, kata Abu Sufyan. Mereka ingin merubah agama kami. Mereka memojokkan nenek moyang kami. Mereka ingin membawa kami kepada satu Tuhan yang juga tidak sesuai dengan Tuhan-Tuhan. Ya. Mereka ini orang-orang yang telah melakukan kekacauan di negeri kami. Serahkanlah mereka kepada kami akan hukum kembali ke Mekah sana. Kemudian Najasyi bertanya, siapa pemimpinnya? Dialah Muhammad yang menyuarakan ajaran baru ini. Dan ini mereka ini pengikutnya. Siapa Muhammad itu? Posisi dia di masyarakatnya sebagai apa? Ya dia dari keturunan terhormat. Menurut kami dia orang terpercaya. Tapi ajarannya nggak benar. Sehingga kami tentang, kata dia. Nah, di situ menarik, Jen. Pertanyaan Najasyi, Jen. Apakah pengikut Muhammad itu miskin? Apa jawab Abu Sufyan? Tuhan, para pengikutnya orang miskin semuanya. Orang jelata semuanya. Tidak ada seorang pun dari para pembesar. Baru Najasyi mengatakan, sekarang saya baru tahu bahwa orang yang menyerukan di tengah kalian itu, dia orang benar. Dia orang benar. Karena Nabi itu selalu pengikutnya orang-orang miskin. Jen, kalau antum lihat, Jen, di Parmusi ini, banyak orang miskin atau banyak orang hebat, Jen? Jadi benar nih Parmusi ini. Mulai dari daerah-daerah luar biasa. Kan? Kita ini nggak punya apa-apa. Kan? Oh, nah. Banyak orang miskin, itu Ustaz. Kemarin bagi-bagi sembako itu, bagi-bagi sembako itu, kalau dihitung-hitung berapa sih dapatnya Mbak Ona? Kalau diukur Parmusi nasional ini, saya yakin dikit lah itu. Sedikit, Ustaz, malu kita, Mbak Ona. Sedikit Kan? ya. Tapi jangan kecil hati. Kita benar nih. Kita bangun dengan orang-orang kecil. Tapi hasilnya nanti besar insya Allah. Kenapa? Gantungan kita Allah yang maha besar. Itu yang paling pokok. Kita boleh kecil. Seperti Bapak Ngudi Astut itu kan kecil orangnya. Tapi isinya luar biasa. Karangannya banyak itu. Masya Allah. Itu. Bolehlah kecil orangnya kan. Tapi dalamnya membara. Api perjuangannya dahsyat. Lah luar biasa itu. Kan? Insya Allah sudah benar itu. Tapi jangan mengecilkan orang kecil. Justru kita besarkan orang kecil itu kan. Luar biasa itu. Setuju? Oke, lanjut ya. Nah, itulah gambaran. Jadi memang Najasyi itu cerdas. Dan ujungnya Najasyi itu nanti akhirnya masuk Islam, tapi tidak diketahui oleh rakyatnya. Makanya pada saat Najasyi itu meninggal dunia. Ya, Najasyi itu pernah mengirim putrinya Abu Sufyan. Putri Abu Sufyan ini suaminya murtad ya. Ya, namanya Ummu Habibah. Itu dikirim oleh Najasyi untuk menjadi istri Rasulullah dan dikasih oleh Najasyi lamaran dan biaya pernikahannya. Itu ditanggung sama Najasyi. Subhanallah. Siapa itu Ummu Habibah? Anaknya Abu Sufyan yang tadi penentang utama Nabi ini. Ya, Habibah akhirnya dikirim kembali ke Madinah dan menikahlah dengan Rasulullah SAW atas biaya Najasyi. Dan Najasyi sudah masuk Islam. Tapi tidak diumumkan ke rakyatnya. Makanya ketika Najasyi itu meninggal dunia, maka syariat dalam Islam berjalan sampai hari ini. Apa itu? Ada yang tahu nggak?
Nah, para dai kita, Ustaz Sulaiman, tahu nggak apa syariat yang menjadi amalan umat Islam atas jasa Najasyi? Ya, dia tokoh Kristen yang masuk Islam, pembesar kaumnya di Ethiopia sana, dan kemudian menjadi amalan umat Islam sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Nah, Pak Supriyadi. Amalan apa itu? Hah? Amalan Najasyi ya. Sholat gaib. Belum ada sholat gaib sebelumnya, Jen. Ketika Najasyi meninggal, dia Muslim, berada di lingkungan non-Muslim. Tidak ada yang nyolatin, Jen. Maka di Madinah Rasulullah mengumpulkan umat Islam, ayo kita sholat gaib untuk saudara kita Najasyi yang sedang dipanggil oleh Allah. Luar biasa. Sampai hari ini, Jen. Dan sampai hari kiamat. Itu menjadi amalan umat Islam. Dan itu termasuk apa? Jasanya Najasyi. Gitu. Makanya kalau ada orang meninggal, tidak ada nyalatin, maka kita sholatkan apa? Gaib itu. Subhanallah. Oke, jadi di situ pandainya si Raja Najasyi ini, pertanyaannya, siapakah pengikut Muhammad? Ternyata orang-orang miskin dan rakyat jelata. Itu tanda orang benar katanya. Jadi Jen, kalau kita mengikuti orang kaya semua, Jen, berarti kita nggak benar dakwanya, Jen. Itu ustadz yang datangnya cuma kepada orang-orang kaya, yang amplopnya besar-besar itu nggak benar itu, Jen. Sementara orang miskin ditinggalkan. Berarti mereka tujuannya untuk mencari kekayaan. Ada yang menarik, Jen, di kota kami, Jen. Cerita kawan-kawan di kota kami, Jen. Jadi ada seorang ustadz habis khutbah Jumat dikasih amplop sama si panitianya, Jen. 2 amplop, Jen. 1 untuk ustadznya, 1 untuk sopirnya, Jen. Rupanya si panitia salah ngasih, Jen. Yang untuk ustadznya amplopnya yang tipis, yang untuk sopirnya amplopnya tebal. Salah jadi, Jen. Subhanallah, pas waktu jadwalnya nggak datang, Jen. Cek, kenapa nih ustadz nggak datang? Rupanya salah ngasih amplop, Jen. Ngambeknya nggak datang. Nah itu, dai parmusi nggak boleh ada kayak gitu tuh. Aduh, luar biasa. Sementara sopirnya bilang, Pak Ustadz, kapan lagi khutbah di situ, Pak Ustadz? Rupanya dia dapat amplop besar dia. Luar biasa itu. Nah itu. Akramakumullah. Itu pelajaran pentingnya. Nah terakhir terkait dengan apa? Karena waktu pendek ini masalah istihza. Sudah kita bahas pada waktu lalu. Coba lihat surat An-Nisa 140. Surat An-Nisa 140. Ini ternyata memperolok-olok ini bukan hanya ciri orang kafir, Jen. Memperolok orang beragama, memperolok agama Islam, bisa muncul juga dari orang-orang munafik. Jadi orang Islam yang sakit kalbunya, yang berpenyakitan kalbunya, sehingga dia nggak suka dengan orang Islam, dia nggak suka dengan orang yang menjalankan Islam. Ya, Maya baca Maya. Dengan radikal, dengan apa itu kan? An-Nisa 140. Belum keluar, Jen. Oh iya, dibaca. Doain supaya dapat judul, insya Allah keluar. Ya, Mbak Ona. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Ini ayat apa nih? Ayat apa ini, Bu Ona? Ayat apa ini? Ini ayat parlemen, Bu Ona. Ayat apa, Ustaz? Ayat parlemen. Kalau ada anggota parlemen yang Muslim, di situ ada pembicaraan yang merugikan Islam dan merugikan umat Islam, kemudian mereka tidak bicara dengan lantang, atau mereka keluar dari tempatnya,
Berarti mereka sama dengan orang-orang itu. Allahu Akbar. Ini Naudzubillah. ayat parlemen ini. Berapa banyak itu anggota parlemen yang diam aja itu. Karena diam terhadap kebatilan sama dengan mereka. Apalagi kalau sampai melecehkan Islam, melecehkan umat Islam. Mereka diam, tidak bereaksi, atau tidak keluar, maka dia sama dengan mereka. Ini ayatnya. Sampaikan itu sama anggota-anggota parlemen itu. Hari ini ada nggak itu? Anggota parlemen lil maksud semuanya. Itu, sampaikan ke mereka itu. Supaya mereka paham itu. Ada sikap gitu loh. Sebagai anggota parlemen muslim, sikapnya harus selalu pro dengan Islam, pro dengan umat Islam. Kalau ada sesuatu yang nggak benar, dia harus lawan, dia sampaikan, dia protes. Kalau nggak walk out, gitu. Ini usul walk out nih kan. Ini walk out ini. Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya di parlemen. Udah sama dengan mereka. Itu ayatnya. Iya. Harus walk out. Itu ayatnya tuh. Ini walk out nih. Ini ayat walk out. Kalau tidak bisa menyuarakan. Kami pernah di Majelis Ulama Indonesia. Kami wakil ormas waktu itu. Kami bergerak dengan sejumlah ulama dalam forum nasional untuk supaya Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tentang Syiah. Karena ini bahaya buat umat Islam. Ya, pada saat sidang pleno, ya, sejumlah tokoh itu pro Syiah. Maka kita diveto. Permintaan kita tidak dikabulkan, diveto. Kita walk out, kita keluar sebagai protes. Kami dengan beberapa kiai. Itu orang Islam itu harus punya sikap. Hatta di MUI. Bukan cuma di dalam parlemen saja, di mana saja. Dalam pertemuan manapun, kalau umat Islam dilecehkan Islam, kemudian dipojokkan, kita harus tampil untuk membela. Kalau tidak mampu, maka walk out keluar sebagai protes. Begitu. Ini ayat walk out nih. Seperti berani mereka walk out sekarang. Harus berani. Kalau enggak, jangan duduk di sana. Kalau enggak berani, jangan duduk di sana. Begitu. Oke? Saya nggak marah-marah ini Ramadan. Cuma lagi semangat aja ini. Tapi sudah ngantuk-ngantuk itu kan. Ini yang benar, ini yang benar. Gitu. Makanya harus punya panduan. Kita punya panduan. Nah itu. Makanya jangan sampai melihat Islam dilecehkan kita diam. Nggak boleh kita diam. As-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Antum ingat-ingat. Antum catat itu dengan tinta emas. Kata Nabi, siapa yang diam terhadap kebatilan, maka dia setan yang bisu. Begitu. Tidak boleh kita diam. Jadi dakwah itu bukan cuma ceramah untuk menghibur orang. Dakwah itu menyampaikan kebenaran. Kalau ada kebatilan, harus kita tolak, harus berani kita bicara. Begitu. Kalau enggak diam kalian, tinggal di rumah aja sudah. Lockdown di sana itu. Ya. Subhanallah. Kalau ambil berani risiko, ambil terima jabatan, sikapnya harus jelas. Gitu. Oke ya, lanjut ya. Nah, barakallahu. Makanya orang-orang munafik yang melecehkan orang Islam seperti Islam liberal, ya, coba kita dengar itu. Apa itu? Omongan seorang tokoh Indonesia itu. Dia pergi ke Israel sana. Dia mengatakan apa? Islam kita, Islam Nusantara, bukan seperti Islam Arab. Islam yang menjajah seperti itu. Nauzubillah. Itu kan berarti nuduh Nabi Muhammad itu. Dia kan nuduh para sahabat itu. Jahat orang seperti itu. Orang Islam seperti ini, munafik itu. Nggak usah ragu-ragu itu. Na'udzubillah min dzalik. Omongan seperti itu. Untuk omongan apa itu? Coba kita lihat. Surat At-Taubah ayat 64, 65. Ya, 64, 65 itu. Bahaya sekali omongan seperti itu. At-Taubah 64, 65. Ada sedikit bagian 66 itu. Coba dibaca lengkap lah. 64, 65, 66. Lengkap itu 64, 65, 66. Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, karena ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya.
sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda, gurau, dan bermain-main. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Lanjut, satu lagi. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat. Coba itu. Kalau nggak tobat, bahaya mereka itu. Turun kamu dari gerbongmu itu. Gerbong orang-orang kafir itu. Nah, pindahlah ke gerbong orang beriman itu. Jangan lagi merobok lagi. Luar biasa. Islamfobia yang sedang berjalan hari ini. Luar biasa. Nah, di kalangan orang kafir, apalagi di Amerika, terutama setelah 11 September itu kan, sampai hari ini, luar biasa sikap Islamfobia. Dan itu ditunjukkan oleh kelompok-kelompok yang ngaku Islam, tapi sebenarnya mereka itu pseudo Islam, munafikin. Nah itu tandanya itu. Kalau ada orang Islam memperolok orang Islam, mojokkan orang Islam, menghina ajaran Islam, pastikan itu munafik. Ya, dan orang munafik itu dalam surat An-Nisa lagi ya. An-Nisa ayat 140 ya. An-Nisa 140. Ya. Tadi 140 sudah ya. An-Nisa ini suratnya ibu-ibu nih An-Nisa nih. Ya. Tadi udah 140 udah. Yang terakhirnya yang enggak disadari itu. Poin terakhirnya itu. Kalau kan itu tadi kaitan dengan apa? Istihza'nya, dengan apa? Dengan perolok-olokannya. Iya. Nah, di mana itu? Orang munafik. Iya, orang munafik itu bersama orang-orang kafir di jahanam semuanya. Ya kan? Karena mereka satu gerbong itu. Itu ayatnya itu. Orang munafik nanti bersama orang kafir satu gerbong mereka sampai jahanam itu. Kalau nggak tobat itu. Akibat mereka tidak bersikap membela Islam. Ya, nggak walk out dari apa? Itu. Ngeri banget itu kan. Makanya kita jangan sampai bersikap seperti itu. Alhamdulillah sudah jam 3 Jen. Insyaallah kalau memang dilanjutkan insyaallah ketemu pada pekan depan insyaallah. Makasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, jazakumullah khair. Ada tanya jawab Jen, barangkali Jen, silakan Jen. Ya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Ini luar biasa nih yang hadir juga paling banyak nih sekarang nih dari 20 ya. Namun sekalian, alhamdulillah banyak sekali pencerahan bagi kita ini. Namun kalaupun ada pertanyaan mungkin satu orang nih, kalau ada waktunya mau asar ini. Enggak ada ya. Insya Allah Ustaz kita lanjut Ustaz. Nanti malam mungkin jadwal Ustaz Tausiah Ramadan. Enggak ada. Gitu ya. Oh iya. Saya cuma sebulan jabat sekali. Ono yang ngatur itu pelit tuh. Iya, nanti malam Ustaz. Insyaallah. Kita tutup dulu dengan baca kafaratul majlis sama sekalian. Pokoknya nanti ada lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.